Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. kita masih dipertemukan dengan teman-teman semua dan khususnya ini Iya. Bapak Heri Susanto, Amin. Bapak Dewan kita. Insya Allah jadi teman-teman ya. Amin, amin, amin. Sehat selalu buat teman-teman semua dan juga dimudahkan di dalam segala aktivitas dan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita akan memfollow up dari perkembangan kasus Subang, bahwa Kang Heri itu kan sangat dekat rumahnya dengan TKP, artinya barangkali informasinya juga terupdate ya teman-teman. Nah, bahwa kabar simpang siur memang terkait kasus Subang, ada yang mengatakan begini Kang Heri, ini kan P21 2 orang ya, kabar terkini antara Danu dan Pak Yosef. Ya. Bagaimana terkait dengan 3 orang? Kok bisa sih ini kabarnya tidak dibarengkan? Ya. Padahal ini adalah pembunuhan berencana yang memang seharusnya di sidangnya itu dibarengkan. Ya. Karena semua saling keterkaitan, apalagi kita tahu bahwa kasus Subang itu keterkaitan dan keterlibatan sangat banyak, termasuk adalah misalkan OJ-nya atau barangkali dugaan keyayasannya, kira-kira begitu. Kenapa dipisah seperti itu, Bang Heri Susanto? Iya. Saya jawab aja langsung, Siap, Bang Yahya. Bang Heri. Jadi terkait hal itu sebetulnya bukan saja mungkin netizen pemerhati kasus Subang ya, akan tetapi itu juga sebetulnya menjadi pertanyaan saya juga sebagai pemerhati kasus Subang juga tentunya kan seperti itu. Nah, adapun saya juga mungkin Bang Yahya dan teman-teman semuanya juga tahu bahwa saya juga sering update mengenai perkembangan kasus Subang, yang tentunya saya juga harus mendapatkan informasi yang up to date lah, yang benar-benar jelas kan seperti itu. Nah, terkait hal itu saya juga pernah menanyakan tentunya kepada orang yang menurut saya memiliki kapasitas untuk menjawab hal itu. Nah, saya sempat bertanya juga tuh mengenai keraguan kenapa itu seolah dipisah, gitu kan ya, seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui dulu bahwa menurut informasi yang tentunya informasi ini sangat jelas, bahwa dulu itu sebetulnya ada sebelum P21 nih ya, dulu kan sempat berkas perkara itu bisa dikatakan dikembalikan. Tapi dikembalikan bukan berarti ditolak, akan tetapi dikembalikan itu istilahnya ada hal-hal yang tentunya perlu dilengkapi oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat, gitu kan, terkait berkas perkara itu. Karena dulu itu diajukan itu kalau tidak salah, dan ini sebetulnya saya mengecek kebenarannya itu jelas bahwa dulu itu ada 4 berkas perkara ya. Padahal kan kita semua tahu di dalam kasus Subang ini ada 5 berkas perkara, ada 5 tersangka. 5 tersangka. Tetapi dulu itu ada 4 berkas perkara. Nah, akan tetapi untuk saat ini itu masing-masing sudah 1 berkas perkara. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi, sekarang itu kan yang 2 itu sudah dilimpahkan ya kemarin ke Jari Subang, dan mungkin tidak lama lagi kasus ini akan disidangkan. Dan yang menjadi pertanyaan juga kenapa ini kok yang 3 statusnya masih tersangka tetapi kok masih melaksanakan wajib lapor dan bisa dikatakan juga tidak ditahan. Nah, mungkin dalam hal ini saya juga akan mencoba menjawab. Akan tetapi mungkin ya minta maaf saja kalau seandainya jawaban saya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman semuanya. Nah, yang jelas saya pernah bertanya terkait hal ini kepada orang yang memiliki kapasitas untuk menjawab, tetapi menurut informasi yang diberikan santai saja dan tenang saja, kita tunggu saja waktunya seperti itu. Nah, tetapi dalam hal ini saya juga dong tidak bisa memaksa untuk apa sih alasannya. Betul. Karena ini proses penyidikan bisa dikatakan masih berjalan ya. Karena memang sekarang kan sudah ada tersangka, otomatis kan dari penyelidikan ke penyidikan ya. Sudah ada tersangka. Nah, tetapi saya memiliki analisa sendiri, Bang. Jadi dari hal ini tentunya ini adalah sebuah strategi polisi, strategi pihak kepolisian ya, strategi pihak penyidik Polda Jawa Barat. Nggak apa-apa dong menurut saya menyebutkan sebuah strategi. Karena apa? Karena ini kan dalam proses penyidikan, siapapun memiliki strategi gitu loh. Selain daripada pihak kepolisian juga tentunya pihak pengacara juga, masing-masing pengacara
memiliki strategi Betul. untuk bagaimana bisa memberikan pendampingan hukum kepada kliennya. Kan seperti itu. Betul. Malah kita juga pernah mendengar bahwa beranjak dari adanya gugatan pra peradilan yang tentunya hal ini sudah ditolak ya oleh pengadilan. Ini sudah menunjukkan bahwa sudah ada dua institusi, Bang, yang meyakini akan penetapan tersangka. Oke, benar. Ketiganya ini, selain daripada institusi kepolisian, juga mungkin dari kejaksaan sendiri sudah menolak, sehingga hakim sudah memutuskan untuk bagaimana gugatan pra peradilan ini ditolak. Nah, secara pribadi saya, Bang, meyakinkan bahwa yaitu tadi, kalau berawal kan kita mungkin dengan tidak ditolak di sini masih ada harapan ya, masih ada harapan pra peradilannya diterima, kan seperti itu. Tetapi sekarang ini sudah bisa dikatakan dua institusi nih, ya, yang sudah bisa dikatakan meyakinkan dan bukan tanpa alasan tentunya. Pasti sudah memiliki dua alat bukti yang kuat. Adapun terkait hal yang tadi, justru ini menjadi tetap pertanyaan kita semuanya. Ya, tentunya jawabannya sesuai dengan analisa saya yang mengikuti perkembangan kasus Subang sampai saat ini. Saya melihat ini adalah sebuah strategi saja. Dan saya tidak mengatakan strateginya itu seperti apa dan bagaimana. Gitu aja, Bang. Artinya Bang Heri percaya 100% kah bahwa memang alat bukti sudah jelas ya? Iya. Percaya 100%? Saya sendiri secara pribadi saya sudah sangat percaya 100% kepada pihak kepolisian. Ini terutama terkait merubah status saksi menjadi tersangka dulu ya. Iya, betul. Karena kalau berbicara karena kan ini sidang belum dilakukan. Sidang belum dilakukan, nanti kan keputusan akhir itu di dalam sidang ini mungkin tentunya nanti bagaimana JPU ini bisa meyakinkan hakim nggak atas pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa ini untuk nanti statusnya berubah dari terdakwa menjadi terpidana. Kan ini belum selesai. Tetapi terkait penetapan perubahan status dulu dari status saksi menjadi tersangka, saya meyakini dua alat bukti sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Ditambah lagi tadi dengan adanya gugatan pra peradilan, ketiga tersangka yang saat ini masih tidak ditahan dan melaksanakan wajib lapor juga sudah ditolak, begitu, Bang. Oke, siap. Wah, terima kasih. Selanjutnya nih, Bang, terkait kemarin kan ada sebuah penyerahan berkas dan orang ya. Iya. Dan barangkali semuanya barang bukti yang enggak alat bukti dan sebagainya ya. Nah, itu kan diserahkan, Bang. Katanya nih, saya dengar Pak Yosep itu kan di Kejari ya. Iya. Lalu kemudian saya dengar juga Danu itu dikembalikan ke Polda Jabar. Itu benarkah dan apa alasannya? Iya. Terkait hal itu saya menjawab benar. Karena pada saat itu juga dari Kejari juga ada press conference ya. Dan kita juga, malah saya sendiri juga banyak bertanya, terutama ya salah satunya terkait hal itu. Terus ditambah lagi juga terkait OOJ, ditambah lagi juga TPPU, gitu kan saya juga bertanya. Nah, kita kembali dulu kepada apa yang barusan dibahas, yaitu terkait bahwa Danu di dalam pelimpahan di sini dikembalikan lagi ke Polda Jawa Barat. Nah, dikembalikan ke Polda Jawa Barat itu sebetulnya bukan apa-apa ya, karena memang ini kita semua ketahui kan Danu itu kan sebagai JC. Ya, sebagai. Nah, alasan itulah mungkin karena alasan keamanan dan alasan ya tentunya di bawah pengawasan di bawah pengawasan LPSK. Tentunya LPSK memutuskan untuk saat ini gitu loh. Untuk saat ini Danu sepertinya mungkin lebih aman untuk berada di Polda begitu aja, Bang. Dan saat itu juga disampaikan oleh Kajarinya juga memang karena alasan permintaan dari LPSK sendiri saja gitu. Berarti ini kan sidang katanya tanggal 13 ya? Kita mendengar ya, mendengar ini baru rumor nih, karena rumor, saya juga belum bisa memastikan terkait pelaksanaan sidangnya itu sendiri. Hanya di Pak Kajari juga menyampaikan intinya dalam waktu dekat katanya. Biasanya katanya 1 minggu ya. Iya, dalam waktu dekat kasus ini
agan segera untuk disidangkan, kira-kira seperti itulah Bang. Berarti dalam sidang itu 2 orang dulu ya? Kalau karena memang sekarang yang di pelimpahannya ini kan 2 orang nih Bang, yang bisa dikatakan udah P21 ya. Iya, berarti yang 2 orang inilah yang memang bisa dikatakan siap untuk disidangkan seperti itu. Oh gitu caranya. Berarti sidangnya memang berbeda bisa dikatakan Bang. Berbeda gimana? Jadi beda waktu lah ya. Sidangnya berbeda. Nanti misalkan sekarang kan 2 orang nih. Ya. Nah maka nanti ada susulan sidang yang kedua setelah P21 yang 3 orang misalkan kan gitu. Ya. Ya kan berarti berbeda dong. Ya kita kan tidak tahu ya. Ini kan belum terjadi ya. Iya, apakah mungkin dalam waktu yang bisa dikatakan transisi ini akan ada penjemputan terhadap ketiga tersangka yang saat ini masih wajib lapor. Kan kita tidak tahu. Iya, benar. Tetapi semua hal itu tentunya ada 2 kemungkinan juga ya. Mungkin saja yang 2 ini yang sekarang sudah P21 itu disidangkan. Dan kita juga menunggu keputusan atau ya selanjutnya terkait yang 3 ini bagaimana kan seperti itu. Apakah jadi ada 2 kemungkinan. Iya. Opsi yang kedua juga bisa memungkinkan itu dalam waktu dekat bisa dijemput juga dan P21 kan dan digabungkan akhirnya. Iya bisa. Bisa juga ya. Iya karena menurut kacamata saya sih kalau melihat sekarang dari prarekon dan rekonstruksi ya, kalau merujuk kepada tentunya pengakuan, saya tidak berbicara ini sebuah keterangan ya, karena memang Danu itu bukan sebagai saksi, tapi Danu itu sebagai pelaku juga, yang tentunya pada saat malam itu ada di TKP. Dan tentunya kita juga semua tahu, baik di dalam acara rekon maupun acara prarekon maupun rekon juga, kita pernah bertanya kepada Dirkrim Polda Jawa Barat bahwa apa yang disampaikan oleh Danu itu sudah ada persesuaian, udah sesuai dengan kondisi di TKP pada saat acara prarekon maupun rekonstruksi kan seperti itu. Nah, sehingga terkadang kita berpikir kalau memang ini bisa dikatakan satu paket, taruhlah berbicara ini adalah pelaku, misalkannya, atau mungkin ada dalangnya dulu, ada pelaku, ada orang yang turut membantu atau turut serta. Ini kan satu paket yang tidak dapat dipisahkan mungkin Bang. Walaupun mungkin dalam hal ini mereka semuanya itu akan dikenakan pasal yang berbeda tentunya. Seperti itu. Tetapi kalau melihat ya merujuk kepada situasi saat ini yang tentunya berdasarkan pengakuan dari Danu, tetapi kita garis bawahi juga ya terkait penetapan tersangka tentunya bukan hanya berdasar kepada keterangan atau pengakuan dari Danu saja, tetapi alat bukti yang lainnya yang sudah memang dikantongi oleh pihak kepolisian. Tetapi ya saya melihat bahwa ini memang mestinya kita itu melihat sidang itu yang memang satu paket gitu Bang. Tapi kalau saya melihat gini Bang, ternyata nggak tahu ya, saya melihatnya ternyata lebih dari 2 alat bukti bahkan. Pertama misalkan keterangan Danu ya Bang. Kedua adalah noda merah atau bahkan ada versi yang lain yang dikatakan ternyata noda merahnya banyak. Maka pernah dikatakan juga dalam sebuah jumpa pers di Polda terakhir itu adalah cipratan darah itu mengenai 2 orang menghalangi tembok itu. Nah, salah satunya dikatakan adalah termasuk tersangka Y dengan tersangka A. Ya enggak. Nah, artinya adalah cipratan itu barang bukti yang dijadikan sebagai alat bukti itu tidak sedikit Bang, cipratan itu. Dan bahkan itu diakui oleh salah satu saksi yang pernah berkata sama saya, bilang sama saya bahwa cipratan itu enggak sedikit katanya begitu. Dan pernah ditunjukkan bajunya, ini apakah bajunya dia atau celananya dia, dan artinya berarti ini alat bukti juga dong. Danu pertama, kedua itu adalah baju tadi yang enggak barang bukti yang dijadikan alat bukti, kemudian 3 keterangan saksi ya yang tidak saya sebutkan namanya. Terus ini 3 nih. Ada lagi Bang. Contoh pengakuan OOJ yang telah dibongkar barangkali salah satu yang membongkarnya kan Pak Edi tuh. Pak Edi kan akhirnya membongkar siapa saja yang kemudian ada keterlibatan. Nah, di antara para saksi yang menjadi diduga itu adalah OOJ, maka itu mereka keterangan saksinya dijadikan sebagai alat bukti untuk mengamankan siapa misalkan kan? Atau ada dugaan indikasi misalkan menghaburkan atau menghilangkan jejak, untuk siapa dia menghilangkan jejak ya enggak, pasti kan membantu dalang dong, pasti kan membantu pelaku dong. Nah, apabila mereka kemudian diinterogasi dan ditanya, digali dan dikembangkan, menunjukkan dan mengatakan bahwa ternyata si A
tersangkanya sama misalkan ya, yang diamankan adalah dia, atau bahkan kan ada dugaan menutupi kasus, ya kan? Misalkan menutupi kasusnya siapa, pelaku dan dalang, dia misalkan, berarti kan ini ada 4. Nah, ya termasuk ini 4 nih alat bukti, artinya minimal kan 2 bang, ini 4. Logika sederhananya akan sulit kemudian dibantah, tetapi kok tersangka ini masih membantah sampai sekarang. Bahkan terakhir kemarin di wawancara ya, di penyerahan itu juga masih membantah. Bahkan tersangka M juga mengatakan, Pak Y itu tidak ada di TKP, bukan di rumah saya, kira-kira gitu. Gimana pemahaman Bang Heri untuk kemudian menyederhanakan itu supaya kok alat bukti sudah ada 4 kalau kita hitung dengan sebuah analisa, kan ada 4. Yang pertama tadi misalkan keterangan saksi, Danu sebagai keterangan saksi alat bukti. Yang kedua adalah barang bukti yang dijadikan alat bukti, baju. Yang ketiga adalah keterangan saksi yang tidak saya sebutkan namanya. Ada yang mengiyakan bahwa baju cipratan banyak itu adalah dia punyanya. Yang keempat adalah misalkan dari sisi OOJ yang menguatkan. OOJ kan nanti keterangan, kamu tuh membantu OOJ itu untuk siapa? Kan gitu, pelakunya siapa, dalangnya siapa, kan pasti ada komunikasi kan. 4 itu. Dan saya kira menurut analisa saya ada lagi. Ternyata nantilah itu dikembangkan. Nah, bagaimana cara menyederhanakan itu? Padahal alat bukti sudah banyak, minimal yang kita analisa aja 4. Tapi kok masih membantah sampai sekarang? Terutama ini yang sudah berada di dalam Hinggil terkait Pak Yosef. Kenapa masih membantah? Jadi gini Bang, kalau menurut cara pandang saya, yaitu kan kita tadi ya, bahwa persoalan terkait ada bantahan itu sebetulnya adalah hak dia gitu loh, untuk istilahnya melakukan pembelaan terhadap dirinya untuk membantah. Akan tetapi logikanya kan begini, saya sudah sampaikan tadi nih kepada terutama teman-teman ya. Jadi gini Bang, bahwa kita harus kita ketahui bahwa pihak kepolisian menetapkan tersangka di dalam kasus Subang yang sekarang tadi kapasitas ya notabene-nya tadinya itu adalah sebagai saksi dan sekarang itu sudah menjadi tersangka. Tapi dalam hal ini saya tidak, jadi kita bicaranya justru saya tidak, yang pertama itu adalah pengakuan Danu. Justru saya tidak berpikir bahwa yang pertama itu bukan pengakuan Danu Bang. Jadi pihak kepolisian itu dulu itu tentunya ya itu tadi seperti apa yang saya bahas, Abang yang bahas, bahwa pihak kepolisian sudah memiliki alat bukti. Salah satunya adalah cipratan misalkan, darah itu ya. Itu kan sudah dikantongi toh. Sudah. Dan kan memang istilahnya itu identifikasi awal atau ya istilahnya data saintifik sudah dikantongi oleh pihak kepolisian kan. Itu pada saat olah TKP juga kan mungkin dilakukan juga oleh saksi ahli lah ya, bidang forensik dan lain sebagainya kan. Bahwa itu data terkait itu kan tentunya disampaikan kepada penyidik. Intinya ini sudah ada nih. Sudah teridentifikasi nih, ini ada baju mungkin termasuk posisinya ada di mana dan seperti apa, kan seperti itu. Nah, lalu dengan adanya pengakuan dari Danu yang kapasitasnya, yang memang Danu itu berada di TKP, otomatis kan bisa dikatakan semakin kuat gitu loh. Semakin kuat. Ditambah lagi dengan alat bukti yang lainnya yang sudah Abang bilang, seperti itu. Jadi menurut hemat saya terkait adanya membantahan itu, ya yang seperti kita ketahui kan itu tidak menjadi persoalan. Toh sering kita juga mendengar dari para pakar nih, atau mungkin dari pihak kepolisian sendiri juga, bahwa pihak kepolisian tidak butuh pengakuan. Tidak butuh. Karena di KUHP 184 terkait alat bukti itu kan tadi jelas, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat. Ya, walaupun memang tidak ada pengakuan dari terdakwa itu sendiri. Gitu. Jadi intinya 2 alat bukti saja itu sudah cukup kuat untuk bagaimana bisa merubah statusnya dari saksi menjadi tersangka. Gitu. Nah sekarang ini kan statusnya sekarang sudah tersangka dan sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Dari kejaksaan juga Bang, tentunya mungkin terutama ini JPU nih ya. JPU ini juga tentunya akan lebih hati-hati Bang. Untuk bagaimana menerima berkas perkara di sini. Apakah ini sudah bisa P21 atau tidak, karena apa? Karena pada saat sudah dikatakan P21 berarti bola panas itu ada di JPU. Bagaimana JPU ini nanti mampu tidak meyakinkan hakim di dalam proses persidangan terhadap pasal yang dituduhkan kepada tersangka yang akan nanti pada masuk proses persidangan akan menjadi terdakwa. Kalau seandainya JPU tidak mampu, kan tentunya ini juga akan membawa nama institusi. Iya kan? Iya betul. Dari JPU-nya sendiri kejaksaan ini sendiri juga kan, ya seperti itu. Tentunya
makanya secara pribadi saya semakin yakin dengan tidak ada pengakuan sekalipun, sampai sekarang masih melakukan bantahan sekalipun, saya meyakini nih pihak kepolisian itu dari penyidik Polda Jawa Barat itu tentunya ada koordinasi dengan kejaksaan. Betul. Untuk bagaimana ini udah bisa P21 atau belum. Kalau seandainya gegabah ya dari dulu aja tuh Bang. Justru baru-baru kali ini ya mungkin intinya berkas perkara itu istilahnya kekurangan-kekurangan yang tentunya diminta oleh jaksa penuntut umum kepada pihak kepolisian itu tentunya sekarang sudah terpenuhi begitu. Bahkan begini Bang, kalau kita sesuaikan dengan para tersangka yang memang masih membantah, kita tahu KUHP itu pasal 55 dan 56 itu ada unsur yang meringankan dan ada unsur yang memperberat. Nah, kalau memang sampai saat ini bahkan mereka itu masih membantah, ya selalu menyalahkan yang lain dan sebagainya, tidak mengakui dan sebagainya. Artinya adalah nanti yang adalah unsur pemberatnya Bang. Artinya bukan hanya kemudian pasal 340 atau 338-nya. Bahkan nanti akan dikenakan hukuman maksimal. Karena unsur pemberatnya ada Bang. Dengan apa? Tidak mengakuinya. Membantah selalu sampai ke persidangan. Kira-kira begitu. Nah ini yang akan dikenakan pasal tersebut Bang. Unsur pemberat yang akan memperberat mereka di vonisnya. Nah itu juga akan menjadi pertimbangan hakim. Oh ternyata masih misalkan membantah terus atau tidak kooperatif selagi dalam melaksanakan proses penyidikan. Kan seperti itu. Betul. Seperti itu. Jadi ya betul sekali apa yang disampaikan oleh Bang Yahya terkait hal itu. Ya sekali lagi ya terkait persoalan pengakuan itu merupakan haknya. Begitu kan, merupakan haknya untuk bagaimana dia mau mengakui ataupun tidak, kan seperti itu. Tetapi pada dasarnya terkait ini saya meyakini dulu nih 100% nih terkait penetapan tersangka kasus Subang yang tentu yang dua orang ini nih sekarang yang sudah bisa dikatakan P21 itu secara pribadi 100% saya meyakini bahwa pihak kepolisian menetapkan mereka dengan 2 alat bukti ataupun lebih gitu kan. Nah terkait sah atau tidaknya dia dikatakan sebagai ya misalkan dalam hal ini bersalah, saya juga tidak bisa mengatakan iya, karena proses persidangannya belum dilakukan. Mampu tidak nanti jaksa penuntut umum untuk bagaimana meyakinkan hakim ya terhadap ya tindakan pidana yang dilakukan oleh kedua tersangka ini gitu loh, seperti itu Bang. Tapi kalau saya melihat fakta yang ada dalam sebuah persidangan itu Bang, kasus-kasus pembunuhan ya kriminal murni seperti ini itu tidak pernah meleset Bang. Tidak ada cerita misalnya di persidangan bebas. Pasti ada sebuah vonis yang berat. Biasanya begitu Bang ya. Kecuali misalkan nyolong ayam kira-kira begitu atau nyolong bambu atau apalah ya. Tapi kalau berbicara kriminal murni seperti ini, pembunuhan berencana apalagi dan ini kemudian diviralkan oleh seluruh rakyat Indonesia sampai 2 tahun dan bahkan menuju 3 tahun sekarang, kayaknya impossible juga, nggak mungkin juga ini bakal bebas Bang. Betul sekali. Ini kasus Polsek, Polda, Polres sampai Polda loh Bang. Kalau memang ini nanti dihukum bebas, apa kata dunia institusi ini? Polsek, Polres, Polda, bahkan jaksaan. Nanti apa kata dunia? Ini kriminal murni, ini pembunuhan berencana loh. Masa bebas kira-kira ada apa dengan itu? Akhirnya begitu Bang. Betul sekali. Terus ya itu tadi, kalau seandainya ya ada apa itu dengan bebas kok, kenapa bisa lolos kan seperti itu. Istilahnya mungkin dalam hal ini kalau seandainya salah pun intinya di dalam proses persidangan ini hakim jaksa penuntut umum tidak mampu meyakinkan hakim juga untuk bagaimana merubah status terdakwa menjadi terpidana, ini juga akan menjadi hal yang sangat memalukan sekali. Makanya saya meyakini akan hal itu Bang. Begitu Bang. Siap. Terima kasih sekali. Luar biasa ini. Tidak kerasa ternyata kita sudah lama 26 menit. Berapa itu? 24 menit. Nah, terima kasih. Apa lagi? Tapi sih enggak sih. Tadi pada dasarnya terkait hal ini juga sudah dibahas oleh Bang Yahya bahwa pada dasarnya Bang Yahya juga sangat meyakini karena dari sisi kebiasaan atau kelaziman jarang kasus-kasus seperti ini itu mental kembali. Jarang Bang. Kayaknya nggak ada kayaknya nih. Nggak ada kayaknya.
Baik, terima kasih Bang Heri atas waktunya ini Bang Heri. Sama-sama, Semoga Bang. ini adalah analisa dan diskusi ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa beranalisa dan diskusi dalam sebuah kolom komentar saya, silahkan ya. Kita tidak masalah diskusi, ada yang pro, ada yang kontra, tidak masalah. Betul. Kita meriahkan kasus ini dan kita segera akan selalu viralkan sampai tuntas tas. Terima kasih Bang Heri dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.